Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Nurul Izzati dengan NIM J0403251012 akan menjelaskan mengenai quick sort. Quick sort adalah algoritma pengurutan data yang menggunakan metode divide dan conquer. Dia itu membagi data menjadi bagian kecil, lalu mengurutkannya secara terpisah, baru menggabungkan semua data itu dalam bentuk data yang sudah terurut. Nah, kita bisa langsung contoh langsung saja. Jadi misalkan kita mempunyai eh, kita punya data 2, 5, 3, 6 dan 2 dan 1 misalnya. Nah, lalu misalkan kita akan menggunakan pivot. Dalam quicksort itu dia menggunakan pivot atau penanda sebagai penanda untuk eh, membandingkan dengan elemen lainnya. Jadi misalkan kita akan menggunakan pivotnya 2. Nah, kita ini akan membandingkan semua elemen dengan 2. Nah, kita akan bagi menjadi bagian, misalkan bagian kanan dan bagian kiri. Bagian kiri itu untuk eh, elemen-elemen yang lebih kecil dari 2 pivotnya. Lalu list yang kanan itu dia elemen-elemen yang lebih besar dari pivotnya, yaitu 2. Nah, misalnya kita bandingkan dengan 5. 5 lebih besar atau lebih kecil dari 2. 5 itu lebih besar, maka kita akan simpan 5 di bagian kanan. Terus bandingkan dengan 3. 3 lebih besar dari 5, dari 2. Maka kita akan simpan 3 di bagian kanan juga. 6 akan di bagian kanan, tentunya lebih besar. Lalu kita akan bandingkan dengan 1. 1 lebih kecil dari 2, maka kita akan simpan 1 di bagian kiri. Nah, kita sudah menemukan bagian kanan dan bagian kiri. Di tengah-tengahnya ada pivot. Nah, terus kita ini kan sudah jadi nih. Nah, sekarang kita akan bandingkan lagi dengan yang bagian ini. Misalnya kita akan menggunakan pivotnya 5. Kita akan bandingkan 3 dengan 5. Akan bagian kanan dan bagian kiri. Kita bandingkan dibandingkan dengan 3, maka 3 itu lebih kecil dari 5. Kita simpan 3 di bagian kiri. Lalu 6, 5 lebih kecil dari 6, maka 6 kita simpan di bagian kanan. Dan 5 ada di tengah-tengah mereka. Lalu selanjutnya, satu, lalu kita akan substitusikan semuanya. Angka yang paling kiri, yang paling kecil itu adalah 1, maka kita akan masukkan 1. Terus di antara 1 itu kan, di antara yang ruas kiri dan ruas kanan itu ada 2, maka kita akan masukkan 2. Selanjutnya yang ini bagian ini. Kita akan masukkan 3, masukkan 5, kemudian terakhir masukkan 6. Sehingga kita menghasilkan angka yang sudah terurut. Nah, selanjutnya yaitu mengenai codingannya. Itu seperti apa sih? Nah, ini kita akan menggunakan fungsi. Di sini dinamakan fungsi quick atau quick short. Terserah penamaannya mau bagaimana di dalam data. Data itu nanti akan kita masukkan ke dalam sini. Lalu kita akan menggunakan jika panjang data lebih dari sama dengan 1, maka kembalikan data. Maka akan diproses. Nah, selanjutnya kita akan definisikan pivotnya itu misalkan kita maunya yang paling ujung saja, paling kiri. Maka kita akan menggunakan pivotnya itu datanya eh, yang berada di indentasi 0 atau yang berada di paling kiri. Lalu kiri kita akan definisikan list kiri, list kosong. Lalu ini list kanan juga sama. Lalu kita akan masuk ke perulangan. Untuk X dalam data,
Ini karena nolnya sudah menjadi pivotnya, maka kita akan menggunakan satu sebagai data awalnya, sampai dengan data terakhirnya. Lalu, jika X kurang dari sama dengan pivot, maka kita akan menambahkan ke dalam sisi kiri. Selainnya, jika X lebih dari pivot, maka kita akan masukkan ke dalam list kanan. Lalu kembalikan nilai. Nah, itu tadi prosesnya seperti tadi. Kue kiri kita panggil lagi, rekursi lagi. Ini masuk lagi sampai base case-nya ini terpenuhi. Lalu kita masukkan pivotnya tadi angka yang paling kiri. Lalu kita masukkan lagi eh, rekursi lagi yang untuk bagian kanannya. Kita, nah ini hasil sama dengan quick data. Kita akan coba running ya, dan hasilnya, oh maaf, hasilnya akan seperti ini. Sudah terurut datanya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.